Selamat pagi siswa kelas 11. Setelah minggu lalu kita ketemu dengan pernyataan majemuk. Jadi jika kalian memiliki pernyataan majemuk, kalian bisa membuat pernyataan majemuk serta melihat tabel kebenarannya. Nah, maka kita akan melanjutkan ke pernyataan majemuk yang ekuivalen dan ingkarannya. Nah, ini jadi kalau kita punya pernyataan majemuk, kita bisa mencari ekuivalennya. Jadi bisa menggunakan bentuk yang lain tetapi bernilai sama. Nanti biasanya kalau dalam soal-soal ujian itu akan ada misalnya soal tentang pernyataan yang senilai dengan pernyataan berikut yang mana. Nah, itu biasanya kalimatnya akan membingungkan karena memang mirip-mirip. Nah, sehingga dengan patokan dari kalimat majemuk, pernyataan majemuk yang ekuivalen ini, kita nanti bisa menjawab persoalan yang seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menjawab dengan baik, tidak salah. Tentu saja dalam pernyataan majemuk yang ekuivalen ini ada beberapa hafalan yang harus kita hafal karena rumusnya harus dihafalkan. Jadi kalau pernyataan jika maka ini yang senilai dengan pernyataan apa dan sebagainya. Atau kalau tidak mau menghafal ya kalian harus membuat tabel kebenaran yang sama. Tabel kebenarannya apa ya, tapi memang agak panjang kalau membuat dengan menggunakan tabel kebenaran. Lebih gampang kalau kita hafal baru oh ini harus ini pakai ini pakai ini. Oke, nanti kita akan belajar tentang pernyataan majemuk yang ekuivalen setelah tampilan yang berikut ini. Oke, sebelum membahas kita ke pernyataan majemuk yang ekuivalen, teorinya seperti apa, ada baiknya kita melihat tentang suatu pernyataan majemuk yang perlu kita bandingkan berikut ini. Misalnya nih, kita perhatikan informasi Raka ke Denny sebagai berikut. Jika malam nanti tidak hujan, maka Raka tidak berangkat ke rumah Denny. Nah, ini kalimat yang pakai prasyarat kan, jika maka. Terus ada dua pernyataan berikut ini. Samakah pernyataan berikut ini? Pernyataan pertama, jika malam nanti hujan, maka Raka tidak berangkat ke rumah Denny. Dua, jika Raka tidak berangkat ke rumah Denny, maka nanti malam atau maka malam nanti hujan. Nah, bagaimana? Mana yang sama? Kan dari dua pernyataan ini mana yang sama dengan pernyataan di atas? Tentu membingungkan ya kan. Jadi kalau kita mau membandingkan antara yang atas dengan yang bawah, ya itu tadi. Ini kalimat logika, dalam logika matematika memang kadang membingungkan untuk menjawabnya karena permainan kata-kata. Ini kita nanti akan membahas itu. Jadi kalau ini misalnya ini pernyataan pertama, ini pernyataan kedua, ya kan? Nah, nanti yang sama mana? Tentu dibandingkan pernyataan pertama dan kedua itu, ya kan? Salah satu dari pernyataan di atas sama maknanya dari pernyataan kasus. Nah, untuk menjawabnya kita mempelajari materi berikut ini. Jadi yang ekuivalen itu apa saja, ya kan? Tentu teorinya. Oh ini dalil ini dengan ini atau teori ini dengan ini, ya kan? Nah, untuk menjawab kenapa teori itu benar, maka kita lihat pembuktiannya, ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita akan masuk ke pernyataan majemuk yang ekuivalen. Nah, apa itu pernyataan majemuk yang ekuivalen? Adalah pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Bisa disebut juga pernyataan majemuk yang setara atau senilai. Jadi membuat soal ya bisa jadi bukan bernilai sama tapi yang setara atau senilai. Nah, untuk itu kita kasih contoh yang sederhana dulu. Ya. Contoh nih. Pernyataan P itu akan senilai dengan pernyataan ingkaran dari ingkaran P. Ya kan? Bingung kan? Jadi ini ada dua pernyataan. Pertama ada P,
ada ingkaran P, dan ada ingkaran P. Nah, membuktikannya bagaimana? Ya perlu pakai tabel. Tapi ini kalau perlu dihafalkan nggak apa-apa ya kan. Ini kan seperti tanda angka 5 itu akan senilai dengan min 5. Nah, benar kan? Min 5 kali min jadinya plus 5. Nah, ini contohnya. Ya kan? Nah, untuk membuktikannya kita lihat tanda tabel kebenarannya. Nah, ya kan? Jadi kalau ada P, ada ingkaran P, dan ada ingkaran P. Jadi kalau pernyataan P itu misalnya benar, maka ingkarannya salah. Nah, ingkaran dari pernyataan ingkaran P tentu kebalikannya akan menjadi benar. Kalau awalnya salah, dari pernyataan suatu pernyataan adalah salah, kalau diingkarkan jadinya benar, diingkarkan lagi jadinya salah. Nah, dari kedua tabel ini, nah ini kan kelihatan bahwa ini di sini B, di sini B, di sini S, di sini S. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan pernyataan majemuk yang ekuivalen. Misalnya kan rumusnya ini P senilai dengan bukan P ya kan. Nah, membuktikannya bisa menggunakan ini. Jadi kalau hari ini hujan, nah itu akan senilai dengan bukan atau tidak hari ini hujan. Nah kan dua kali tidaknya. Nah seperti itu. Atau tidak panas, nah, kan berarti bisa juga seperti itu. Jadi kalau hujan lawannya tidak hujan, atau panas, nah, tidak panas sama dengan hujan. Nah seperti itu. Jadi itu senilai. Jadi seperti orang bermain silat lidah ya kan, saling pintar membelitkan lidahnya. Nah, jadi ini adalah pernyataan majemuk yang ekuivalen. Tentu contoh yang sederhana dulu. Jadi pernyataan P itu akan senilai dengan pernyataan ingkaran dari ingkaran P. Nah, oke, tadi itu adalah contoh yang sederhana, yang P berarti senilai dengan ingkaran P. Nah, sekarang ini beberapa pernyataan yang senilai, memang banyak. Dan kalau kita mau mengerjakan harus melihat ini. Ya, kalau bisa menghafalkan boleh, tapi kalau tidak, lihat pernyataannya, lihat tabel seperti yang daftar ini, baru kita mengerjakan. Oke. Nah, berikut ini beberapa pernyataan majemuk yang ekuivalen yang banyak digunakan. Tentu yang banyak digunakan yang ditampilkan. Kalau jarang digunakan kan berarti tidak perlu dihafalkan ya kan. Nah, oke, jadi ini ada sifat komutatif juga. Maksudnya P dan Q itu akan senilai dengan Q dan P. P atau Q akan senilai dengan Q atau P. Itu komutatif, bisa dibalik-balik. Tapi dengan syarat tanda pernyataan majemuknya adalah sama, dan dengan dan, atau dengan atau. Nah, bisa juga ada sifat asosiatif atau perkalian asosiatif ya kan, seperti ini P dan Q dan R. Nah itu bisa diubah dari Q dan R baru dan Q nya di depan. Jadi disesuaikan dulu yang dalam kurung, sama saja dibalik. Begitu juga kalau atau ya kan, P atau Q atau R, nah itu kan senilai dengan P atau Q atau R. Jadi ini diselesaikan dulu baru ditambahkan ini. Ada juga yang ekuivalennya adalah dengan cara distributif. Nah, dipisahkan. Jadi P dan Q atau R. Nah, itu bisa diubah menjadi P dan Q atau P dan R ya kan. Ini jadi P-nya ke sini sama juga P-nya ke R. Nah, bisa juga misalkan atau P atau Q dan R, berarti P atau Q dan P atau R. Jadi dipisah. Ini namanya beberapa pernyataan majemuk yang senilai. Nanti kalau ada soal tentang pernyataan majemuk yang senilai mana, dia harus ingat-ingat seperti ini, mana yang cocok bentuknya, mana yang cocok.
nanti di contoh soal tentu lebih gampang dipraktekkan. Nah, ini juga ada yang lainnya. Jadi kalau menggunakan jika maka, oke. Atau juga ada namanya dalil Morgan. Nanti saya dikit-dikit. Nah, oke. Misalnya dengan menggunakan jika P, ya, jika maka P. Jika P maka Hi itu akan senilai dengan bukan Hi. Jika bukan Hi maka bukan P. Ya, dibalik ya kan. Pakai ingkaran. Atau P jika P maka Hi itu akan senilai dengan ingkaran P atau Hi. Ya, ini banyak keluar nih. Ya kan? Atau di sini. Nah, ini kalau jika hanya jika. P jika hanya jika Hi atau P biimplikasi Hi itu akan senilai dengan apa tanda apa nih? Konjungsi ya, konjungsi dari dua implikasi. Jadi B implikasi P implikasi Hi itu akan senilai dengan konjungsi dari implikasi P Hi dan implikasi Hi P. Atau ini kalau dikaitkan dengan negasi ya kan, B implikasi P Hi, nah itu sama dengan konjungsi dari dua disjungsi, tapi berbeda nih. Jadi di sini disjungsi dari negasi P dengan Hi, disjungsi negasi Hi dengan P. Nah, itu kalau digabungkan dengan konjungsi akan senilai. Nah, tentu dengan kata-kata nanti lebih gampang sesuai dengan contoh. Atau yang biasa orang kenal itu menggunakan dalil Morgan, itu jika konjungsi dan disjungsi diputar atau dibandingkan. Jadi negasi dari konjungsi PHI itu akan senilai dengan disjungsi dari negasi P negasi Hi, atau bukan P bukan Hi. Ada juga yang kedua dalil Morgan adalah negasi dari P disjungsi Hi itu akan senilai dengan konjungsi negasi P dan negasi Hi. Nah, ini nanti itu kalau menggunakan kata-kata lebih susah, kita harus mencari negasinya baru digabungkan dengan disjungsi. Nah, ini juga dalil Morgan dikaitkan dengan implikasi. Ya, ini negasi dari implikasi PHI itu akan senilai dengan konjungsi dari P dan negasi Hi. Ya kan? Nah, bisa juga negasi P B implikasi Hi itu akan senilai dengan disjungsi dari dua hal konjungsi. Nah, nanti kita harus melihat di contoh soal. Oke, kita akan melihat contoh soal sekarang ya. Yang pertama yang tabel dulu, yang biar lebih agak refresh sedikit tabel biar tidak membingungkan. Buktikan ekuivalen pernyataan berikut ini. Jadi P disjungsi Hi itu senilai apa tadi? Nah, akan senilai dengan implikasi kan? Nah, implikasi dari sebuah disjungsi dan pernyataan P. Bagaimana ini sama enggak? Nah, kita lihat tabel kebenarannya. Jadi kalau orang membuktikan dua pernyataan ini senilai, ya lihat tabel kebenarannya. Caranya ya, buat dulu P dan Hi itu standarnya B, B, S, S. Nah, di sini balik B, S, B, S. Ya kan? Kalau kita cari negasi P, negasi Hi, kenapa kita cari negasi P? Karena di sini, ya kan, ada. Tentu harus kita cari negasi Hi. Nah, lawannya Hi. Kalau ini di sini B, di sini pasti S. Di sini S, di sini pasti B, dan seterusnya. Nah, terus di sini ada unsur apa? P disjungsi Hi. Kita cari tabel P disjungsi Hi. Ya kan, ingat disjungsi
tabel kebenarannya gimana? Hanya salah jika kedua pernyataan salah. Nah, maka B, B, B. Ya kan? B dengan S, B. S dengan B, B. Nah, S dengan S baru S. Ya kan? S dengan S baru salah. Oke. Nah, sekarang kita buat di sini ada P disjungsi negasi P. P disjungsi negasi Hi, ya kan? P dengan negasi Hi. B dengan S pasti bernilai benar. B dengan B pasti benar, ya kan? Salah dengan salah, salah. Salah dengan benar, benar. Jadi P negasi P disjungsi negasi Hi itu tabel kebenaran adalah B, B, S, B. Nah, sekarang kita gabungkan antara ini, ya kan, dengan implikasi. Bagaimana kalau implikasi? Implikasi itu bernilai salah jika bagaimana? Nah, implikasi itu bernilai salah jika BS, ya kan? Coba lihat kita. Jadi B dengan B benar, B dengan B benar, S dengan S benar, B dengan S salah. Oke, di sini kita lihat, dua tabel ini ternyata benar. Berarti P disjungsi Hi akan senilai dengan implikasi disjungsi dan P. Ya kan, disjungsi P atau negasi Hi implikasinya ke P, ya kan. Nah, ini senilai. Ini adalah bukti kenapa pernyataan ini senilai. Oke, ini contoh sekarang. Nah, oke, ini yang kalimat. Tentukan ingkaran siang ini hujan dan Dewi tidak berangkat ke rumah Indah. Ada berapa pernyataan? 2, ya kan? Pernyataan 2. Hubungannya apa? Dan, berarti konjungsi. P dan konjungsi Hi, ya kan? Nah, jadi P-nya siang ini hujan, Hi-nya Dewi tidak berangkat ke rumah Indah. Nah, kita lihat. Ya kan? Kita lihat ingkaran dari ini. Jadi kan ini kan P dan Hi, ya kan? Nah, di sini ingkarannya apa? Nah, ingkaran P dan Hi, nah itu dari Morgan. Lalu lihat tabel tadi, ya kan? Berarti jawabannya harus negasi P atau negasi Hi, ya kan? Maka dicari dulu. Negasi P-nya apa? Siang ini tidak hujan. Kan lawannya kan siang ini hujan, berarti siang ini tidak hujan. Dewi tidak berangkat ke rumah Indah. Berarti negasinya Dewi berangkat ke rumah Indah. Nah, maka ingkarannya adalah negasi P dan negasi Hi menggunakan kata hubung atau. Siang ini tidak hujan atau Dewi berangkat ke rumah Indah. Jadi kalau kita pertanyaannya seperti ini, nah kita harus ingat tadi yang majemuk ekuivalen tadi, ya kan? Ingat slide keberapa tadi? Oke, ingat slide ketiga ya, ketiga dan keempat. Nah, itu harus diingat. Nah, sekarang contoh 3, yaitu berkaitan dengan majemuk ekuivalen. Nah, tentukan pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan jika kita mengantuk maka ia malas belajar. Jadi ini pernyataan P, ini pernyataan Hi. Ini P-nya, ini Hi-nya. Nah, ya kan? P, Hi. Nah, yang ekuivalen apa? Lihat di tabel di slide 4 dan 5, ya kan? Nah, ini harus dilihat, dibuka. Toh kita belajarnya di rumah, ya kan? Oke. Nah, ini kan P implikasi Hi, ya kan? Nah, itu senilai dengan apa? Ternyata kalau mau menggunakan
implikasi, dilihat di tabel tadi apa? Negasi P, implikasi negasi P. Negasi Hi, implikasi negasi P. Atau ingkaran Hi, implikasi ingkaran P. Atau juga nilai yang sama di sini. Nah, P implikasi Hi itu akan senilai dengan disjungsi. Disjungsi dari negasi P dan Hi. Atau disjungsi negasi P atau Hi. Nah, kan kalau bukan kalimat disjungsi adalah atau. Maka kita harus membuat tampilannya, ya kan? Nah, maka pernyataan yang senilai adalah ada dua. Jika kita tidak malas belajar, maka ia tidak mengantuk. Nah, ini adalah negasi Hi. Ini negasi P menggunakan tanda ya kan? Ini atau kedua boleh juga, benar juga. Kita tidak mengantuk atau ia malas belajar. Nah, di sini adalah negasi P, di sini Hi tandanya V, ya kan? Jadi negasi P disjungsi Hi. Jadi pernyataan jika kita mengantuk maka ia malas belajar itu akan senilai dengan yang pertama, jika kita tidak malas belajar maka ia tidak mengantuk. Atau benar juga jika ditulis dengan kita tidak mengantuk atau ia malas belajar. Sehingga nanti kalian dalam soal yang pilihan ganda misalnya dilihat yang sama dengan kedua-duanya. Nah, kalau tidak mungkin kedua-duanya dimunculkan, pasti salah satu. Ya kan, kalau pembuat soal sampai mengeluarkan dua-duanya berarti pembuat soalnya tidak teliti. Ya, oke, itu saja materi dari pernyataan majemuk ekuivalen. Setelah ini kita lanjut ke tugas. Oke, mudah-mudahan materi tadi bisa dimengerti dengan contoh soal itu. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke tugas atau soal. Nah, dalam tugas atau soal ini kalian lihat di slide tadi, slide 4 dan 5 untuk mencoba menjawabnya. Gunakan itu, daftar itu. Sehingga kalian sedikit banyak membaca lagi slide 4 dan 5. Gunakan mana yang cocok. Soal nomor 1, tentukan ingkaran dari pernyataan berikut. 9 merupakan bilangan ganjil dan bukan bilangan prima. Yang kedua, semua segitiga mempunyai 3 sisi atau 3 pangkat 2 lebih besar dari 2 pangkat 3. Nah, pernyataan pertama, kedua. Nah, jadi ingat, slide 4 dan 5 itu selalu digunakan dalam menjawab soal tentang kalimat majemuk ekuivalen. Soal nomor 2, buatlah pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan majemuk berikut ini. Nah, yang pertama atau A, jika ulangan tidak jadi dilaksanakan, maka semua murid bersukaria. Nah, kalian coba cari mana ekuivalen yang bagus, yang cocok. Lihat slide 4 dan 5. Yang kedua, jika semua siswa SMK mematuhi peraturan sekolah, maka Roy murid teladan. Ya, ini pernyataan ekuivalen juga, pernyataan majemuk. Silahkan cari. Ya, menggunakan slide 4 dan 5. Tugasnya nanti difoto, kirim ke link yang saya sertakan di Google Classroom. Oke. Demikian tadi, itu adalah materi dari pernyataan majemuk yang ekuivalen. Saya ucapkan selamat belajar, mudah-mudahan mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Minggu depan kita akan membahas tentang penarikan kesimpulan. Nah, itu adalah materi terakhir dari logika matematika. Jadi kalau kita punya dua pernyataan, kesimpulan yang harus kita ambil menggunakan apa, hasilnya seperti apa.
Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih, selamat belajar.